Oke, setelah kita memahami bagaimana cara bekerja algoritma YouTube, kemudian selanjutnya kita akan mencoba membuat strategi bagaimana caranya supaya video kita ini bisa ditemukan oleh calon-calon penonton kita, sehingga kita pun mampu bersaing, mengejar, sekaligus menggeser YouTuber-YouTuber kelas kakap sekalipun. Simak. Halo YouTubers, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian masih semangat untuk menjadi YouTuber-YouTuber yang keren? Dan buat kalian yang sudah subscribe, jangan lupa pastikan colek belnya supaya kalian gak ketinggalan info-info selanjutnya. Begitu banyak video yang diupload oleh para YouTuber dan hampir seluruhnya memberi manfaat yang sama. Spesifik channel ini memberi rangsangan, dorongan, atau semangat untuk rekan-rekan yang sedang mengejar 1000 subscriber dan menuju pintu gerbang kesuksesan. Inilah nilai lebih yang saya sajikan untuk kalian. Sekarang tinggal kalian nih, nilai lebih apa yang ingin kalian sampaikan, nilai lebih apa yang ingin kalian persembahkan untuk penonton-penonton kalian. Karena nantinya YouTube pun akan mencari dan memilih video-video yang cocok untuk penonton-penonton kita. Tentunya dengan video-video yang menarik. Nah, maka supaya video kita ini menarik, usahakan dan pastikan di bagian awal video buatlah cuplikan-cuplikan yang menarik, karena ini nantinya akan menjadi penentu channel kita ke depannya. Disimak atau tidak disimaknya video kita tergantung bagaimana intro. Pernahkah kalian berpikir kenapa channel yang sudah besar, walaupun mereka menggunakan judul asal-asalan, akan tetapi videonya tersebar di mana-mana? Apa yang menyebabkan dan memicu ini semua terjadi? Pasti ada rahasia di balik ini semua. Tanpa rahasia ini, rasa-rasanya sulit sekali channel kita untuk berkembang. Di video yang lalu saya katakan bahwa yang terpenting saat ini di YouTube yaitu adalah watch time, waktu menonton. Bagaimana caranya supaya calon-calon penonton kita ini bisa menikmati dan menyimak isi daripada video kita itu sendiri. Tapi kalau dari awalnya saja mereka sudah skip video kita, ini pasti ada yang tidak beres dari video kita. Nah, maka disinilah pentingnya kita harus memikirkan intro. Paling tidak 15, 16, atau 17 detik. Dan ketika penonton kita mengklik thumbnail kita, maka selanjutnya kita pun akan sodorkan dengan intro-intro yang menarik. Ingat, ketika calon-calon penonton kita membuka video kita, tujuannya hanya satu, yaitu mencari manfaat. Kita bisa bayangin, ketika mereka tidak mendapatkan manfaat sedikit pun yang mereka cari, kira-kira apa yang terjadi? Tentunya mereka akan segera menutup video kita dan mereka pun akan pergi meninggalkan kita satu persatu. Yang pada akhirnya channel kita pun sepi, sunyi, tidak ada tanda-tanda kehidupan, seperti mati suri. Hidup segan, mati pun tak mau. Nah, jadi supaya video kita ini bisa ditemukan oleh calon-calon penonton kita, maka di sini pun kita harus membuat kata kunci yang akurat. Dengan menggunakan kata kunci, maka channel kita pun yang masih kecil ini nantinya bisa bersaing dengan channel-channel yang sudah besar. Kata kunci ini mempunyai nilai lebih, yaitu nilai persaingan. Ingat, di YouTube ini persaingan sangatlah ketat, bro. Biar gampang gue kasih contoh. Di saat musim pandemi saat ini, banyak orang mencari informasi mengenai virus corona dan bagaimana cara mengatasinya. Tentunya harus banyak-banyak minum vitamin C. Karena banyak yang mencari vitamin C, yang jualan pun banyak. Kira-kira begitu. Nah, maka disinilah kita harus membuat pelang yang rada gedean. Jualan vitamin C. Di YouTube pun begitu.
Ketika orang bertanya, "Wahai YouTube, di manakah yang menjualan vitamin C? Di manakah warung yang jualan vitamin C?" Maka kemungkinan besar YouTube akan menyodorkan video kita. Apa sebab? Karena kita membuat pelang yang rada gedean. Di situ tulisannya jelas, jualan vitamin C. Kira-kira begitu. Oh ya, bagaimana kabar corona di kota-kota kalian? Apakah sudah membaik? Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita semua dijauhkan dari virus corona. Amin. Kadang-kala kan ada tuh orang bilang, "Saya nggak takut corona. Mati saya hanya Allah lah yang menentukan." Betul. Tapi ingat, bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika kalian melihat atau mendengar ada suatu wabah atau penyakit yang menular, maka berlarilah kalian sekencang-kencangnya, sebagaimana kalian melihat harimau." Contoh, misalkan saya mau sholat ke masjid, di dalam masjid itu ada buaya. Kemudian saya mau masuk, ditanya orang, "Apakah kamu tidak takut dengan buaya?" Apa yang menyebabkan kamu tidak takut buaya? Saya jawab, karena iman. Saya hanya takut kepada Allah dan mati saya hanya kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ketika saya mati dimakan buaya di dalam masjid, apakah saya mati syahid? Jawabannya adalah bukan. Ini namanya mati sangit. Bukan mati sangit, bukan mati syahid, tapi mati konyol. Lah udah tahu ada buaya di dalam, masih masuk baik. Kumaha teh ieu. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian konten. Nah, bagian konten inilah yang nantinya video kita akan disimak oleh penonton-penonton kita. Maka disinilah kita beraksi, keluarkan kemampuan kita, keluarkan skill kita, hadirkan video-video yang bermanfaat untuk penonton-penonton kita. Tentunya dengan thumbnail atau judul yang kita janjikan tadi. Jangan sampai kalian membuat judul kemudian kalian membahasnya nggak karu-karuan. Nggak nyambung. Atau misalkan kalian membuat lingkaran, awas di dalam masjid ada buaya, padahal di dalam masjid tidak ada buaya. Buaya lagi aja. Tambah ngaco aja nih. Oke, mungkin ini aja lah sekelas info dari gua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika kalian ada saran atau kritik, kalian bisa kritik gue di bawah kolom komentar. Tentunya kritik yang membangun sehingga channel ini akan lebih baik ke depannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.